Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul kembali di channel Noobs Project, teman-teman ya. Tempatnya kalian mendapatkan informasi, tempatnya kalian belajar, tempatnya kalian mencari hiburan. Masih bersama saya, Papa Noob di sini masih sebagai mentor kalian, masih sebagai captain kalian ya untuk para noob player di luar sana yang ingin meningkatkan skill, yang ingin tahu beragam informasi, yang ingin tahu beragam cara bagaimana menambah skill ya mengenai dunia website, mengenai dunia VFM, mengenai informasi-informasi random lainnya. Jadi kalian saat ini berkumpul di tempat ini ya itu menjadi nose player ya teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah senior, udah ahli dalam segala bidang. Jangan menjudge saya dulu ya, namanya saya juga belajar. Jadi kalau ada salah, kalau teman-teman lebih tahu, monggo silahkan kalian juga ikut berkomentar ya. Jadi kita saling support aja menjadi komunitas yang baik dan sehat. Kali ini ya di channel Noobs Project saya akan menjawab, saya akan membuatkan tutorial lagi ya, tutorial lanjutan mengenai QB-Core tutorial. Setelah kemarin ada episode 1, 2, 3 dan sekarang kita sudah memasuki episode yang keempat. Tetapi dari ketiga episode yang sudah kita buat masih ada aja, masih ada saja ya noobs player ya oknum noobs player yang pengennya instan, pengennya cepet ya. Aku nggak ngerti apakah di luaran sana ada tutorial selama ini, selengkap ini ya, sejelas ini ya. Saya harap juga ada yang lebih jelas ya, lebih gampang buat teman-teman. Jadi kalian bisa pilih dari semua opsi tutorial mengenai FFM, kalian bisa pilih mana yang bisa membuat kalian, mana yang bisa menjelaskan lebih detail dan bisa dan mudah dipahami oleh teman-teman noobs player di luaran sana ya. Terserah ya, kalian bisa lihat tutorial manapun. Tapi yang jelas kalau lihat tutorial saya, kalian harus spend waktu, kalian harus sabar ya, jangan di skip-skip karena masih ada aja ya dari sekian banyak yang nonton, masih ada aja yang DM ya, masih ada aja yang tanya tidak sesuai dengan rules ya, bahkan pertanyaannya menurut saya tidak menghargai video yang saya buat. Kenapa saya bilang tidak menghargai? Karena saya bikin tutorialnya sudah sepanjang itu, tapi pertanyaannya adalah hal-hal yang sudah saya bahas dan yang ada di dalam video. Lah, kurang ajar. Tapi saya salut, saya apresiasi buat teman-teman semua yang sudah mengikuti video tutorialnya dan sudah spend waktunya. Semoga waktu yang kalian luangkan untuk menonton video ini juga bisa kalian juga bisa mendapatkan hal-hal positif sehingga tutorial ini berjalan sejauh ini sampai detik ini ya, sehingga saya tetap semangat. Oke, jadi ini adalah tutorial yang keempat ya, menindaklanjuti tutorial lanjutan kita. Jadi saya akan selesaikan video tutorial mengenai Ubicore ini sampai nanti servernya bisa kita mainkan bersama ya teman-teman ya. Kita setuju mengenai hal itu. Dan untuk membantu itu tentunya saya juga perlu support kalian dalam bentuk komentar ya. Kalian bisa request setelah kita setelah saya upload video, kalian bisa komentar ya, nextnya saya harus membahas yang apa lagi ya. Saya akan menyesuaikan sesuai urutan dari kontennya karena banyak sekali yang request ya, ada macam-macam, ada cara masukin kendaraan, masukin baju dan sebagainya. Kalian bisa tanya, kalian bisa request ya apa yang harus dibahas di next video. Nanti saya yang tinggal mengurutkan teman-teman. Jadi kalau kan punya sesuatu request atau kendala di script tertentu, kalian bisa tanyakan di kolom deskripsi, kolom komentar. Nah, nanti saya tinggal menindaklanjuti ini perlu dibikin setelah episode ini atau ini di episode sekian ya. Jadi kalian tunggu aja, pasti tak bahas sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua dan sesuai dengan kebutuhan server atau kota yang akan kita bikin bersama ini teman-teman ya. Dan sekali lagi
Ya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila DM kalian tidak semuanya bisa tak bales ya, karena apa? Buat teman-teman yang pengen tanya, khususnya yang pengen tanya mengenai script 5M, errornya kenapa, tolong kalau tanya jangan DM ya, yang DM itu bukan kalian tok, jadi yang DM banyak sekali, banyak tanya-tanya, memang sengaja nggak saya jawab kalau pertanyaan itu sudah ada di dalam video. Ya, kecuali pertanyaannya di luar video, kalian mengenai masalah dan lain-lain, kalian masih bingung. Setelah melihat, kalian jelaskan secara detailnya, baru saya akan menjawab. Tapi, kalau pertanyaannya sudah ada di video dan kalian pengen direspon, silahkan kalian join dulu ke komunitas Noobs Project. Di sana ada kolom chat. Ya, saya tunjukin aja deh, supaya kalian juga tahu bahwa eh, jangan DM gitu loh. Kalau DM itu apa ya teman-teman ya, kesannya susah kali loh aku kalau DM tuh ya. Jadi di sini di Noobs Project itu ada tempat buat kalian tanya ya. Di sini ada kolom chat ya. Teman-teman kita semua akan tanya di sini. Kenapa tak suruh taruh di sini? Supaya ketika ada teman-teman yang lain yang baru join dan mendapatkan problem yang sama, mereka bisa cari atau search di sini teman-teman ya. Problemnya apa? Mereka bisa ketik. Dan kalian kalau bertanya diusahakan yang jelas ya. Kalau bisa video-video seperti ini ya. Ini saya juga bisa tahu dan saya bisa ngasih solusi. Tapi kalau kalian cuma ngasih error begini doang, tiba-tiba keterangan yang nggak jelas, keterangannya apa ya, saya bingung karena saya bukan dukun ya. Sekali lagi, saya pasti menyampaikan ke teman-teman yang tanya, saya bukan dukun ya. Teman-teman yang ada di sini juga bukan dukun. Yang ketika kalian bilang, "Bang, saya ada masalah," kita bisa tahu masalah kalian itu apa. Ya, jadi tolong sebelum video ini kita mulai, tolong kita tertibkan dulu ya, bagaimana cara proses tanya, bagaimana cara kita bertanya yang benar, yang baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Semoga teman-teman yang pengen belajar juga bisa memahami tutorial ini dan mendapatkan mendapatkan insight tambahan, ilmu tambahan, video referensi belajar tambahan mengenai membuat server 5M ya. Jadi silahkan monggo buat para noobs player yang pengen join Discord-nya, silahkan saya cantumkan di Discord, dan yang sudah support dalam bentuk banyak hal ya, semangat, kemudian yang sudah nyawer-nyawer juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, semoga video ini tetap lanjut, semoga saya tetap semangat dengan support dari kalian semua. Tanpa berpanjang lebar, kali ini ya kita akan membuat episode keempat, yaitu tutorial cara memasang script radial menu ya. Dari teman kita kemarin sudah ada yang request, "Bang, tutorial bagaimana cara pasang radial menu atau bagaimana cara mengganti radial menu yang sekarang yang sudah dalam bentuk bawaan." Karena kemarin kita sudah install dalam bentuk server pack ya, jadi sudah komplit beserta QB radial menunya, tapi banyak teman-teman yang masih tidak cocok dan request kita pakai QB radial menu yang no pixel style. Banyak sekali yang acuannya ke arah no pixel karena lebih interaktif ya. Jadi kita akan merubah QB radial menu yang sekarang, bawaan yang sekarang kita akan rubah ke dalam QB radial menu no pixel style. Ya, seperti apa tutorialnya? Kalian simak, sekali lagi saya informasikan, kalian simak, jangan di skip, namanya orang belajar. Saya dulu belajar itu tidak segamblang ini teman-teman ya. Semoga ini juga dalam bentuk wujud saya belajar otodidak dan saya bisa memahami dengan resource seadanya. Ya, ketika saya tanya ke sana kemari juga jawabnya asal-asalan aja. Makanya saya pengen video ini kenapa saya bikinnya panjang dan lama, supaya teman-teman benar-benar detail, benar-benar tahu apa yang harus kalian lakukan. Dan semoga niat kalian untuk belajar itu juga cepat terpenuhi hasratnya dengan melihat video ini. Jadi kalian nggak perlu tanya sana, nggak perlu tanya sini lagi. Semoga video ini bisa mewakili pertanyaan kalian. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Let's go. Oke, jadi
Pertama-tama sebelum kita melanjutkan ke tutorialnya bagaimana cara mengganti QB radial menunya, kita harus menyiapkan beberapa hal atau saya harus melakukan penyesuaian beberapa hal. Karena juga saya lupa menyampaikan ada beberapa teman kita yang masih kebingungan menggunakan start melalui TX admin ya, karena ini kemarin kita menggunakan TX admin, sekarang saya akan rubah ini menjadi startbot yang manual aja. Semoga kalian sudah ngikuti episode 1, 2, 3 dan sekarang ini kalian harus ikutin aja tutorial ini ya, supaya teman-teman tidak mendapatkan masalah. Karena kemarin ada info juga ada yang masalah harus update artefak atau apapun itu. Jadi hari ini kita akan sesuaikan, kita akan samakan versinya supaya tidak ada perbedaan hasil dari tutorial ini teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama buat teman-teman yang punya problem atau punya masalah mengenai artefak harus update ke 6116 karena request dari si OX inventory-nya ya. Kalian harus ikutin tutorial ini, jadi kita samakan persepsinya dulu, kita nggak usah pakai yang TX seperti ini, nanti kita akan pindahkan ke versi manual menggunakan starter.bat. Oke, jadi sekarang saya siapkan dulu bagaimana kita harus supaya hasilnya jelas dan detail seperti itu. Jadi supaya nggak ada perbedaan lagi, supaya nggak ada pertanyaan lagi, bang itu pakai artefak berapa, bang punya aku kok nggak bisa, bang punya aku kok ini. Jadi tolong buat teman-teman semua ya, samakan versinya ya. Kalau nama servernya mau dirubah dengan nama server kalian sendiri itu nggak masalah, itu nggak ada problem. Tapi saya ingatkan ya, jangan menggunakan spasi ya. Kalau ingin memisah katanya kalian gunakan underscore ya. Misal kota kita ya, saya sarankan tetap digabung kota kita. Tapi kalau kalian pengen dikasih jarak ya kota underscore kita. Oke. Sekarang kita buat folder, silahkan kalian buat folder dulu ya dengan nama latihan QB-Core. Jadi namanya saya kasih nama seperti ini ya, latihan QB-Core. Terserah kalian mau kasih nama kota kalian juga boleh, yang jelas jangan menggunakan spasi ya. Kita rename dulu deh. Ya, yang tidak boleh adalah seperti ini, latihan spasi QB-Core nggak boleh. Tapi kalau kalian pakai underscore latihan QB-Core seperti ini boleh. Tapi saran saya jangan menggunakan underscore atau apapun itu, kalian gabung aja karena ini nggak akan muncul di pencarian nama kota, ini hanya nama pemfolderan aja ya. Oke, setelah kalian buat nama foldernya, sekarang kalian masuk Google Chrome kalian ya. Mesin pencarian kalian bebas, kalian mau cari pakai apapun aja boleh, pokoknya mesin pencarian yang mau Google Chrome, mau Edge, mau Firefox, terserah silahkan. Kalian ketikkan artefak 5M ya, seperti ini ya, seperti langkah pertama kita. Nah sekarang sudah last recommendnya 6683. Ketika kita buat last recommend kemarin itu di 5484 ya, sekarang sudah rekomennya udah baru, jadi kita perbarui aja last recommend seperti ini. Kita download ya, if existing file incomplete so download dialog. Oke. Ya kita download dulu. Oke, kita open folder ya. Sekarang server 7Z ya. Seperti yang di awal. Oke. Silahkan kalian buka dulu latihan QB-Core-nya, folder kalian ya, silahkan dibuka, kalian jajarkan seperti ini. Kalian buka yang ini, klik 2 kali ya, kemudian kalian CTRL-A ya, kalian matikan yang atas ini ya. Pokoknya dari citizen sampai bawah kecuali yang paling atas kalian blok seperti ini, kalian pindahkan ke dalam kita pindahkan seperti ini ya. Jadi kita pindahkan dari citizen sampai ke bawah ya, kita ekstrak. Kalau kalian mau pakai cara ekstrak seperti ini ya, silahkan WinRAR. Mau kalian ekstrak file boleh, silahkan ya, lebih gampang buat kalian yang mana. Setelah kalian ekstrak, kalian bisa close yang ini, kalian geser ya, ini ke sebelah sini. Oke, sekarang kita sudah menggunakan artefak terbaru ya. Kita samakan persepsinya dulu supaya tidak menggunakan 5484. Dikarenakan apa? Dikarenakan
OX inventory-nya. Buat teman-teman mungkin ada yang ngalamin, Bang aku kok harus update dan sebagainya. Nah ini adalah proses pembaruan datanya, jadi kalian ikutin. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian subscribe dulu, silahkan kalian lihat videonya mulai dari episode 1, 2, dan 3 ya. Jadi playlistnya sudah tak bikin QB Core tutorial, kalian bisa lihat di situ mulai 1, 2, 3, dan ini adalah yang keempat. Oke, setelah kalian buat seperti ini, silahkan buka TX data kalian nih. TX data kalian silahkan dibuka ya, folder TX data ya. Di sini ada QB Core Framework ya, F7E48E. Oke, kalian bisa langsung drag arahkan ke sini ya. Masukkan ke dalam latihan QB Core ya, atau kalian bisa copy, kalian bisa cut atau apapun itu, yang penting dia pindah ya, kalian pindah dari TX data ke folder yang baru kalian buat. Oke, jadi sekarang kita bisa close yang ini ya, TX datanya sudah nggak kepake, kita bisa delete. Oke, dan sekarang startbat-nya ini juga kita delete karena kita nggak akan pakai itu, kita akan bikin startbat manual. Oke, jadi sekarang di sini kalian bisa rubah QB Core Framework.base-nya ini, kalian bisa ganti menjadi sesuai nama folder kalian ya. Di sini saya menggunakan latihan QB Core. Jadi seperti ini ya, namanya sesuai nama folder, kemudian kalian bisa enter. Kalian lihat isinya masih sama ya, seperti yang sebelumnya, jadi isinya tidak ada perubahan teman-teman ya. Di sini masih ada resource ya, masih ada lain-lain. Kita hapus cache-nya dulu, biasa kita hapus cache-nya dulu ya. Sekarang sudah berubah seperti ini. Sekarang kita buat starter.bat-nya. Bagaimana kita buat starter.bat-nya? Kalian pilih new ya, bisa di pojok sini atau kalian bisa klik kanan, kemudian kalian new. Di sini kalian bisa buat teks dokumen ya. Teks dokumen silahkan kalian hapus semua, kalian rename menjadi tanda seru ya, start, pakai huruf besar aja ya. Kenapa kita kasih tanda seru? Supaya dia posisinya di paling atas, supaya kita nggak perlu scroll lagi ya. Terus txt-nya kalian rubah menjadi bat ya, start.bat. Kalian enter. If you change a file name extension ya, kalian yes aja. Oke. Jadi sekarang dia ada di paling atas. Kalau nggak pakai tanda seru, dia akan ngikutin sesuai abjad. S ada di bawah. Daripada kita setiap mau start server harus scroll-scroll, makanya kita kasih tanda seru di depan supaya dia berada di posisi paling atas. Ketika sudah dalam bentuk starter bat, silahkan kalian klik kanan ya, lalu kalian edit ya. Di sini kan nggak ada nih. Kalian bisa pilih show more option, kalian pilih edit ya. Ketika kalian edit ya, ketika kalian edit, nanti dia tampilannya akan seperti ini ya, starter.bat. Kalian bisa kecilin aja supaya nggak bingung ya. Seperti ini ya, tak taruh bawah. Kalau kalian lihat atau tak taruh atas nggak apa ya, sama aja. Tapi nanti kita akan perlu yang ini. Bentar, tak geserin aja ya supaya enak tampilannya. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini kalian tuliskan cd ya, kemudian d backslash ya, atau slash seperti ini. Kemudian kalian spasi ya. Kalian masuk ke latihan QB Core di sini ya. Kemudian kalian taruh klik di sini. Ini adalah halaman yang harus dituju. Kalian CTRL-C ya. Kalian bisa blok seperti ini. Kemudian CTRL-C ya. Baru kalian letakkan di sini teman-teman ya. Paste. Oke, jelas ya. Jadi kalian di halaman ini, kalian masuk ke latihan QB Core ini yang ada server.cfg-nya ya, yang ada server.cfg-nya dan juga ada resource-nya. Kemudian kalian klik di sini di tempat kosong ini, oke. Kalian bisa CTRL-C atau klik kanan, copy ya, kemudian kalian pastekan di sini. Oke, kalau sudah kalian kembali ya, kembali ke satu folder ini, kembali lagi di sini, lakukan langkah berikutnya yaitu klik di tempat yang kosong ini ya, lalu klik kanan copy atau bisa CTRL-C ya. Di sini kalian enter,
kemudian kalian pastekan di bawahnya seperti ini. Oke. Jadi nanti dia akan mencari folder ini dan akan menjalankan folder ini. Kemudian kalian tambahkan ya backsplash. Aduh. Nih kayak gini. Jadi miringnya ke kiri ya, backslash. Namanya apa sih, backslash apa slash 2? Kalau slash 2 kayaknya yang ke kanan, kalau ini yang ke kiri ya. Jadi kebalikan ya. Kalian bisa tambahkan ya perintah untuk running CMD-nya pakai fx server.exe ya, karena kemarin kita klik 2 kali di sini. Ya, kemarin kita klik 2 kali di sini untuk menjalankan servernya, tapi sekarang kita langsung gunakan starterbat aja. Kita perintahkan kalian masuk ke latihan Cubicore yang ada servernya itu, kemudian kalian cari file yang namanya extensionnya fxserver.exe ya, plus exec ya, karena di sini exec-nya kita akan menjalankan yang server.cfg. Exec spasi server.cfg ya, berarti kita akan menjalankan si server CFG-nya untuk di running di dalam CMD. Server CFG ada apa? Di server CFG yang kemarin sudah kita edit ya, ada perintah untuk menjalankan si semua script ini. Oke, jadi setelah kalian buat starterbat-nya seperti ini, kalian bisa ctrl-s untuk save ya. Jadi isiannya seperti ini. Pastikan lagi buat teman-teman yang banyak problem itu ada di bagian latihan Cubicore-nya. Kenapa? Pasti kalian di sini ada spasi ya. Ini karena ini mengikuti nama folder kalian. Jadi kalau ada spasi, namanya kalian memberikan instruksi dalam sebuah dunia perkodingan, itu biasanya spasi jarang digunakan ya. Bahkan hampir tidak pernah untuk menjalankan sebuah instruksi. Pasti mereka menggunakan garis penghubung seperti strip atau underscore ya, atau nyambung atau titik, tergantung ya perintahnya seperti apa. Jadi lebih aman kalian jangan menggunakan tanda penghubung apapun, langsung aja disambung dan itu lebih aman teman-teman ya. Oke, setelah kalian buat starterbat-nya, kalian bisa close, tapi jangan di run dulu servernya karena kita akan melakukan sedikit penambahan informasi di dalam server CFG. Kalian buka dulu server CFG-nya ya. Oke, lalu di sini kalian bisa tambahkan di bawah sini ya, script.cfg ini kalian bisa enter ke bawah seperti ini. Kalian tambahkan one sync, oke, seperti ya, one sync legacy true. Oke, kalian bisa tambahkan seperti ini. Atau teman-teman, kenapa kita harus tambahkan seperti ini ya? Karena kalau di TX admin kemarin ini otomatis kalian tinggal nyalakan, di settingannya ada ya, harus on. Jadi one sync-nya harus on ya, nggak boleh off. Kalau off nanti pasti ketemunya error. Oke, kemudian kalian ketik lagi di bawahnya. Kalian bisa copy aja ya teman-teman ya. Ini aku juga ngopi ya. Jadi copy di sini, kalian pastekan di sini ya. Pokoknya intinya ketiga inilah ya, untuk menyalakan one sync-nya. Ya, intinya pokoknya dia harus nyalain one sync-nya. Kalian tulis aja tiga-tiganya seperti ini, mana yang berjalan ya udah biarin aja ya. Jadi pokoknya seperti ini perintahnya, semua ini perintahnya sama, yaitu untuk menyalakan one sync-nya. Mau pakai true, mau pakai angka 1 atau 0 untuk matiin ya. Boolean ini pakai ini ya. Pokoknya kalian ikutin aja. Kalau itu kalian nanti bisa copy di kolom deskripsi ya. Jadi nanti kalian tidak usah nulis, kalian tinggal copy aja. Yang penting kalian tahu ini untuk nambahin apa. Oke. Sekarang kita save ya. Setelah kalian tambahkan ctrl save, terus kalian minimize, nggak usah ditutup karena kita masih perlu untuk menambahkan menambahkan folder untuk radial menunya. Sekarang setelah kita berubah menjadi satu folder seperti ini ya, dan perintah untuk startnya sudah ada di sini, starterbat. Jadi kita sudah nggak pakai txadmin ya, yang kemarin saya jelaskan bahwa txadmin juga bikin berat ya, nambah lemot. Menurutku kalau teman-teman spek PC-nya bagus ya oke lah, mau pakai txadmin monggo. Jadi karena spek PC yang saya gunakan masih middle low, jadi kalian juga bisa gunakan cara ini untuk menghemat resource-nya. Ya, setelah seperti ini kita masuk ke dalam
mesin pencarian lagi ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Setelah artefak, sekarang kalian ketik ya, kita bikin buka tab baru, kalian ketikkan radial menu Cubic Core NP style ya. No pixel style ya. Di sini ada yang sudah membuat ya. Autornya DJ Jack YT ya. Di sini ada, dia sudah menaruh filenya di dalam GitHub seperti ini, dan ini adalah tampilannya ya. Kalian bisa lihat tadi di mana, di thumbnail ya. Tampilannya seperti ini. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Di sini kalian bisa baca simple edit of QB radial menu to look like no pixel radial menu. Most of it just edit, but there is some add-ons to the radial menu ya. Jadi kalian di sini saya sampaikan kemarin ya, kalau dependensi ini adalah yang harus dipenuhi. Di sini ada Cubic Core kita sudah pasang. Kemudian vehicle control ya, vehicle control kita cek dulu apakah kita sudah menggunakan vehicle control atau belum. Ya. Kita cek dulu apakah kita sudah punya vehicle controlnya ya. Kita cek, kita lihat dulu teman-teman. Laten Cubic Core, kalian masuk ke resource, kemudian kalian cari di QB V ya, V di paling bawah. Nah, ini nanti ada radial menu, nanti kita hapus radial menunya. Di sini tidak ada vehicle cells adanya ya, QB vehicle keys ini enggak ada. Di stand alone kita cek dulu vehicle-nya itu enggak ada juga. Kemudian di voice sudah pasti enggak ada ya, cuma QB radio. Kemudian default map juga tidak ada dealer map, hospital map, dan present map. Oke, di core apalagi udah pasti nggak ada. Jadi kita harus download dulu ya dependensinya yang vehicle control. Kita klik juga di sini ya. Aduh, bentar. Nah, kita klik kanan, open in new tab ya supaya nggak menimpa. Ya, di sini. Jadi di sini kalian bisa download yang latest ya. Di sini 2 Agustus 2022 ada yang terbaru ya. Ini untuk kontrol buka HUD dan sebagainya yang diperlukan untuk menjalankan si radial menu tadi. Oke, jadi langsung aja kita pilih yang latest ya di sini. Kemudian source code-nya. Nanti linknya tak taruh di deskripsi ya. Kalian tinggal download aja teman-teman. Oke, download vehicle control-nya, start. Ya, kemudian di sini kita open folder dulu ya, kita letakkan di sini. Oke, kemudian kita taruh folder yang akan kita tuju tadi, folder milik kita sendiri ya. Kita akan taruh di stand alone aja teman-teman ya. Di stand alone aja di sini supaya nggak campur di QB. Jadi kalau QB ya dia biar khusus QB ya. Nanti di sini kita taruh di sini aja. Kita buka dulu seperti ini, kemudian kita arahkan ke sini. Kita arahkan ke dalam standalone ya. Kalian hapus ya, kalian hapus sampai sini. Sisakan vehicle control ya, vehicle control ya. Lalu di sini kalian bisa back lagi ya. Kita balik lagi ke sini karena sudah terpasang. Kita nggak perlu pasang di server CFG ya. Karena apa? Karena dia terletak di sini. Standalone itu sudah kita panggil di script CFG ya. Nih, dia dipanggil secara grup karena nggak ada instruksi dipasang setelah apa atau sebelum apa. Oke ya. Jadi kalian bisa cek buat mastiin lagi standalone vehicle control, kalian bisa readme ya. Di sini pasti ada nih. Jadi dia tidak ada instruksi khusus harus dipasang setelah atau sebelum apa. Use command-nya ya, ini config ya. Tuh. Tidak ada instruksi, jadi kalian nggak perlu bingung untuk masukkan di dalam scriptnya, tinggal kalian letakkan di tempat yang bisa kalian cari, dan foldering seperti ini itu lebih gampang ya. Kalau QB di tempat QB, standalone itu berarti dia yang bisa dipanggil sendirian aja. Oke, sekarang kita download QB radial menu NP style-nya ya. Sekarang nih step pertama kita download dan kita masukkan ke dalam QB resource-nya. Kalian bisa pilih code, kemudian kalian download zip ya. Kalian bisa download zip seperti ini. Kemudian kalian start download. Open folder lagi ya. Kemudian di sini kita akan panggil juga folder kita ya. Kita arahkan ke file atau folder QB, kita hapus dulu radial menu bawaan ya.
Radial menu bawaan kita hapus, kita delete dulu ya. You want to don't ask me again ya. Kita download kita delete dulu, kita hapus dulu. Sekarang kita buka yang tadi kita download ya. Kita drag, kita masukkan ke dalam folder QB. Ya, di sini ada QB radial menu. Kita hapus ya untuk NP stylenya ya, sisakan yang QB radial menu. Kalian bisa enter. Oke. Sekarang kita sudah berhasil pasang radial menunya. Sekarang kita tinggal coba aja yang ketiga. Ini aku masih belum tahu apakah berhasil atau enggak. Karena di instruksinya ya, dependensiesnya kita harus menggunakan DPE mods ya. Tapi yang sekarang bawaan kita adalah RPE mods. Apakah kita bisa menggunakan RPE mods atau enggak? Jadi ya, oke, let's go. Kita langsung aja coba untuk menggunakan RPE mod ya bawaannya ya. Nanti kalau nggak bisa baru kita ganti dari RPE mod jadi DPE mods. Oke ya, seperti itu ya. Kita abaikan dulu dependensinya ini. Kita lihat di bagian QB radial menu. Lalu di sini kita cek FX manifestnya, apakah dependensinya menggunakan apakah ada dependencies di sini. Oh, di sini tidak ada dependencies teman-teman ya. Terang, jadi harusnya pakai RP menu itu nggak masalah karena berhubungan dengan emot ya. Nantinya berhubungan dengan emot karena kalian bisa cek aja lah, lagi nanti kita cek di video bareng-bareng ya. Jadi sekarang foldernya sudah berhasil ya, kita sudah merubah konstruksi dari bentuk folder yang kita miliki kemarin. Kalau kita menggunakan TX admin ya, kalian pakai start bar-nya itu pakai sesuai dengan versi versi artefaknya. Kalau ini sudah nggak ngaruh ke artefak, jadi kalau mau ganti artefak terupdate ya kalian tinggal select semua begini, kalian sisakan untuk latihan Cubicore dan statnya aja. Yang lainnya kalian bisa ganti sesuai dengan artefak yang baru. Sekarang sudah kita buat seperti ini ya, foldernya sudah jadi. Kita gedein dulu sedikit ya, tak taruh tengah-tengah supaya kalian jelas. Lalu kita tinggal jalankan start.bat-nya teman-teman ya, nggak ada yang berubah. Kita cek dulu, tadi ada perubahan di sini, semua sudah kita save ya. Lalu kita running servernya seperti ini. Klik 2 kali dan dia akan muncul CMD instruksi perintahnya di sini. Ya, fx server.exe plus exec server.cfg. Kalian tunggu supaya servernya bisa jalan dan nge-running folder kalian. Oke? Jadi kita samakan dulu persepsinya teman-teman ya. Kalian bisa ikutin video tutorialnya dari pertama sampai detik ini. Jadi supaya kalian nggak pencar-pencar atau nggak loncat-loncat, supaya kalian juga paham bagaimana cara pemasangan atau proses instalasinya, atau kenapa ini perlu dirubah, kenapa ini harus diganti ya, supaya kita lebih enak aja teman-teman ya. Jadi lebih cepat aja. Oke, di sini ada kesalahan. The file directory name or volume label syntax is incorrect. Jadi ada ya, dari sini ada yang bermasalah nih. Server does not have a license key specified. Please set license key variable to give from HTTP master. Oke. Ya, karena ada kesalahan di saat proses bikin starter bat-nya. Kalau kalian menemukan hal seperti itu, nggak usah panik ya. Kita langsung atasin aja errornya dulu teman-teman. Kita cek dulu errornya nangen dia. Oke, CD. Kemudian, oh salah, sorry. Jadi ininya itu ada di depan. Nah, seperti ini konco ya. Jadi kalau ada sedikit salah tanda baca aja, pasti nanti dikasih tahu errornya apa. Oke, ctrl save ya. Jadi cd ini nih ya, cd slash dulu baru d, kemudian direktorinya ada di belakang ya. Nanti supaya nggak terjadi kekeliruan seperti tadi. Oke, kita sudah dikasih tahu ya tadi errornya apa. Jadi teman-teman pasti gampang. Kita start lagi. Nah, jadi sudah nggak ada informasi yang error, pasti dia langsung bisa jalan ya. Karena apa? Karena ya benar sesuai dengan instruksi dan urutannya. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau ada error. Kalian baca dulu, kalian pahami dulu, baru nanti kalian eksekusi perintahnya apa, errornya di mana, kalian cek ya.
Oke, jadi setelah kita running seperti ini teman-teman ya, kita pastikan lagi, kita cek lagi skrip-skrip yang sudah kita pasang tadi teman-teman ya. Di sini ada apa tadi? QB radial menu B C D E F G H I J K L M N O P Q OPHR nih ya, QB radial menunya sudah berhasil kita pasang. Kemudian vehicle control ya, tadi apa? Vehicle control. Nah ya, vehicle control untuk RPE mode-nya, untuk DPE mode-nya kita menggunakan RPE mode aja yang bawaan ya. Kita lihat apakah RPE mode sudah bisa langsung support ke radial menunya. Kalau belum bisa nanti kita coba sedikit oprek juga supaya dia bisa connect teman-teman ya. Sekarang kita cek dulu ya, tidak ada error dan lain-lain, hanya saja di sini RPE mode-nya last versionnya 1.33 dan kita masih pakai yang 1.2.6. Jadi nanti kita coba update juga ya, sekalian aja supaya cepat beres. Sekarang kita pakai yang RP emotnya pakai yang seadanya dulu sambil kita lihat di dalam gamenya apakah semua script yang kita masukkan hari ini itu sudah bisa dijalankan dengan baik dan lancar dan tidak ada error. Dari segi servernya ya, pantauan CMD di sini tidak ada error dan lain-lain. Kita coba langsung masuk ke dalam gamenya teman-teman. Ya, sekarang kita sudah di dalam gamenya ya teman-teman ya. Sekarang kita sudah di dalam gamenya, sudah di last location-nya. Kita agak kesini aja di depan bank ya. Kita sudah di depan bank, jadi kita cek radial menu. Yang pertama kita buka radial menu. Oke, radial menu sekarang berhasil kita tambahkan ya teman-teman. Di sini radial menunya ya, semua work dan sebagainya, alien jalannya juga sudah connect ya. Kita bisa cek juga work style-nya brief. Nah, ini jalannya juga sudah beda, teman-teman. Nah, ini berarti artinya radial menunya tidak ada problem. Kita cek F8 ya, di F8 juga di bagian client set-nya juga nggak ada problem, nggak ada error yang ditunjukkan. Ya, di sini ada general, kemudian di sini ada work untuk pekerjaan. Kita bisa tes ya. Dia juga ngasih signal ke officer yang lain bahwa di sini ada EMS yang sedang down dan dia perlu bantuan. Ya, jadi kita bisa lihat di map juga ada tanda signalnya ya, ada sign-nya ya, bulat-bulat merah, artinya juga ini sudah connect dengan beberapa script yang lain. Ya, tentunya di sini ada interaction dan lain-lainnya, dan di sini ada emote ya. Emote-nya sudah langsung connect. Di sini emote-nya sudah langsung connect ya, langsung bisa muncul. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada RP emot-nya, berarti kita nggak usah pakai DP emot. Tapi kalau teman-teman pengen pakai DP emot, nanti sekalian tak jelasin di sini. Aku sudah download DP emot-nya ya. Di sini kalian bisa lihat untuk emotnya ini sudah bisa muncul. Tapi kalau buat teman-teman yang belum muncul ya, buat teman-teman yang belum muncul, nanti kita cek, kita kasih tahu problemnya di mana ya teman-teman. Sekarang kita coba spawn kendaraan untuk lihat vehicle controlnya ya. Di sini kita car Camacho. Nah, di sini ada kendaraan Camacho. Kemudian kita gunakan F1. Nanti akan muncul tambahan vehicle seperti ini kalau kalian di dalam kendaraan ya. Kalau kalian turun, otomatis nanti vehicle-nya nggak ada teman-teman ya. Jadi ini akan muncul ketika kalian di dalam kendaraan, karena fungsinya untuk vehicle control ya. Buat apa fungsinya ya? Buat buka hood seperti ini ya. Kalau mekanik atau apapun itu jobnya, buat buka pintu ya, supaya bisa jalan. Kalian bisa pindah kursi ya, kalian bisa matiin mesin, kalian bisa nyalain mesin ya teman-teman. Jadi ini fungsinya vehicle control. Jadi dari ketiga script yang kita pasang vehicle control itu tidak ada masalah. Kemudian dari radial menunya juga sudah connect, dan juga penggunaan DPE mode-nya ya. Kita gunakan RPE mode tapi dia bisa langsung connect. Jadi tadi sudah kita cek dan ini sudah berjalan dengan baik, artinya scriptnya tidak bermasalah. Tapi mungkin di tempat kalian akan nemuin masalah ketika kalian tombol RP emotnya ini, dia nggak akan muncul emotnya di pojok kanan ya, seperti yang di layar kalian ya. Yang di atas ini teman-teman, kalian nggak muncul. Kalian nggak usah khawatir, tenang aja. Kalian bisa langsung F8 quit dulu ya. F8 quit ya.
Kalian buka dulu yang bagian resource ya, kemudian kalian ke bagian QB ya. Kalian buka di bagian radial menunya, oke. Kalian buka di radial menu di sini, kemudian kalian di bagian config, kalian lihat ya di bagian sininya. Kalau di tempat kalian di sininya masih DP seperti ini, DP spasi save ya. DP.2 receive menu seperti ini, maka dia nggak akan kebuka ya, dia nggak akan kebuka nih. Kita tes ya, kita tes saja. Sekarang kita running teman-teman, kita running dulu servernya. Ini sudah kita jalanin ya, ini kita sudah jalanin seperti ini. Lanjut kita start ya. Tadi ada kelewat, aslinya kalau bawaan dari radial menunya di sininya masih menggunakan DP.2 receive menu ya. Kita running dulu, cacenya kita hapus teman-teman ya. Kita hapus, kita start lagi. Oke, sudah jalan. Kita buka lagi Cubicore latihannya, kita masuk ke dalam foldernya ya. Lihat di bagian config-nya. Jadi kalian masuk ke dalam folder sini ya, resource, kemudian QB, kalian masuk ke bagian radial menunya ya. Kalian masuk ke radial menu, kalian cek dulu punya teman-teman semua ya. Kalian bisa cek di sini ya, config, dia akan muncul di bagian emot karena ini yang menentukan ya, emot, kemudian type-nya client. Di sini tulisannya pasti punya kalian ya, yang di radial menu yang kalian pasang adalah DP receive menu. Tadi punyaku sudah tak rubah, tapi videonya nggak ke-record ya pas ngerubahnya karena folder karena SSD-nya penuh ya, fileku penuh yang buat nyimpen video, jadi dia ke-close dan aku keasikan ngomong, akhirnya aku ngulang lagi ya. Diulang lagi teman-teman ya. Buat punya kalian di sini DP receive menu ya. Pasti di sini punya kalian tulisannya DV receive menu. Kita masuk ke dalam gamenya ya. Robert Sukirman, kita play. Oke. Ketika kalian cek emotnya itu nggak akan muncul di sebelah kanan milik kalian, nggak akan muncul teman-teman ya. Nah, ini kalian nggak usah khawatir karena di sini dijelaskan tidak ada error dari masing-masing script ya. Tuh, nggak ada error dari masing-masing script. Berarti kalau tidak ada error dan ketika kita panggil itu tidak muncul, berarti proses pemanggilannya aja yang salah. Ini harusnya kan langsung muncul ya. Nah, jadi di sini kalian bisa langsung masuk ke folder bagian RP emot-nya ya. Kalian buka dulu radial menu, kemudian kalian bagian config ya. Tadi di sini config-nya sudah ada. Terus sekarang kalian buka ke bagian RP emot-nya ya, RP emot. Di sini kalian masuk ke bagian client ya, kemudian bagian emot menu. Coba kita buka emot menu dulu. Emot menu, cari di sini cari ya open. Nah, di sini ada open emot menu. Berarti kalian ketik open emot menu ya. Di sini ada perintah register net event karena kita mau manggil sistem klien di sini ya. Kita pakai klien di sini. Di sini perintahnya kalian lihat ya. Di sini pakainya RP receive menu ya, bukan DP receive menu. Makanya dia nggak kepanggil. Jadi kalian tinggal copy ini aja ya, teman-teman. Kalian copy, kemudian kalian pastekan di bagian sini sesuai dengan script emot kalian. Control copy. Copy paste. Nah, RP receive menu ya. Di sini ada RP receive menu. Kemudian kalian bisa ensure radial QB radial menu. QB radial menu. Seperti ini ya. Baru kalian masuk lagi ke dalam gamenya. Kita lihat emot. Dia akan otomatis kepanggil teman-teman ya. Otomatis kepanggil ya. Tetapi ya, ketika kalian menggunakan ini udah connect ya, otomatis connect ya ke RP emot. Segampang itu aja, jadi kalian nggak usah panik. Tapi kalau kalian menggunakan DP emot ya, kita masuk ke desktop. Aku tadi ada download DP emot ya. Kalau kalian nggak mau pakai RP emot, kalian pakai DP emot. Kalian tinggal cari hal yang sama ya teman-teman. Emot menu. Di sini kalian buka
open emot menu ya. Di sini kan hanya cuma satu. Kalau hanya function kalian nggak bisa. Function ini hanya bisa dipanggil di dalam foldernya saja ya. Kita buka dulu yang bagian emot. Ya, kalian cari di bagian emot. Di sini ada emot menu ya. Kita bisa panggil pakai keybind ya, instruksinya ada di sebelah sini, panggil keybind. If config menu keybindnya ya, control press-nya, kita cari yang seperti ini ya. Di sini ada register comment ya, berarti kita copy yang emot menu di sini ya. Kalian copy emot menu, copy. Kemudian kalian masuk ke bagian config radial menunya, tipenya karena kita pakai comment, ini kalian rubah menjadi comment. Komen seperti ini, lalu di sini kalian masukkan instruksi emotnya apa ya. Kalian bisa lihat ya, tipenya komen, kemudian eventnya emot menu ya. Karena di sini instruksinya buat buka emot menu kalian pakai komen. Karena di sini nggak ada register apa tadi di sini nggak ada register net event. Kalau kalian pengen pakai register net event, kalian bisa daftarin aja di sini. Kalian buat sendiri ya register net event. Kemudian nanti namanya disesuaikan ini, fungsinya untuk apa, fungsinya untuk ini ya. Jadi kalian bisa tambahin sendiri copy dari ini, atau yang paling gampang kalian bisa komen. Kemudian di sini kalian tambahkan perintah komennya apa, emot menu. Jadi kalau kalian pakai dp emot, kalian buat ngerubahnya seperti ini ya. Kalian rubah instruksi di bagian emotnya untuk manggil scriptnya. Karena kita pakai RP menu ya, berarti kita samakan aja ya RP menu seperti ini. Jadi kalian tidak perlu dirubah-rubah lagi. Kalian tinggal rubah dari DP menjadi RP receive menunya, karena di sini sama instruksinya ya, RP receive menu ya. Di sini juga sama. Kita sudah bisa panggil, tinggal F1 dan emot. Akhirnya di sini semua sudah bisa terkoneksi dengan baik ya. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau tidak ada error, berarti kalian periksa lagi proses pemanggilan scriptnya, mungkin ada bermasalah yang tidak bisa terhubung ya. Jadi seperti itu tutorial kali ini. Dengan berhasilnya kita pasang 3 strip ini, waktunya kita bilang mantap Papa Noob, dan semoga video tutorial ini bisa membantu dan mencerahkan teman-teman bagaimana pola pikir menjadi seorang developer 5M ya. Jadi tidak usah rusak-rusuh, pastikan kalian nonton videonya. Semoga ini bisa menambah ilmu pemahaman kalian tentang dunia per 5M-an. Oke, dengan berhasilnya kita memasang si radial menu ini, waktunya Papa Noob pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Apabila ada salah, Papa Noob mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye. Thank you.